Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Kali ini kita akan membahas tentang konsep esensial geografi. Apa itu konsep esensial geografi? Konsep esensial merupakan konsep yang sangat mendasar, konsep yang sangat pokok dalam geografi. Ada 10 konsep esensial dalam geografi. Yang pertama, konsep lokasi. Kedua, konsep jarak. Ketiga, konsep keterjangkauan. 4, konsep morfologi. 5, konsep aglomerasi. 6, konsep nilai kegunaan. 7, konsep pola. 8, konsep diferensiasi area. 9, konsep interaksi dan interdependensi. Serta yang ke-10 adalah konsep keterkaitan keruangan. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai, yang pertama adalah konsep lokasi. Ada 2 konsep lokasi, yaitu pertama lokasi absolut atau mutlak, dan yang kedua lokasi relatif atau disebut juga lokasi geografis. Kita bahas tentang lokasi absolut. Lokasi ini menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Untuk menentukan lokasi ini harus menggunakan letak secara astronomis, yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak absolut bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Sebagai contoh adalah suatu titik berlokasi pada 3 derajat lintang selatan dan 130 derajat bujur timur, terdapat di Papua. Selama standar penghitungan astronomis masih digunakan, maka titik lokasi tersebut tidak akan berubah. Berikutnya lokasi relatif. Lokasi relatif sering disebut dengan letak atau lokasi geografis. Lokasi relatif sifatnya berubah-ubah dan sangat berkaitan dengan keadaan di sekitarnya. Sebagai contoh, suatu daerah yang terpencil dan sangat jarang penduduknya, tetapi setelah bertahun-tahun ternyata di daerah itu kaya akan tambang, sehingga menyebabkan daerah tersebut menjadi ramai penduduknya. Yang kedua, konsep jarak. Konsep jarak berkaitan erat dengan lokasi dan dinyatakan dengan ukuran jarak lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Jarak dapat juga dinyatakan sebagai jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun dengan satuan biaya angkutan. Jarak sebagai pemisah antara 2 tempat bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jarak pada hakikatnya adalah pemisah antar wilayah atau tempat, tetapi pengertian pemisah sekarang ini berubah sejalan dengan kemajuan antara lain di bidang teknologi, khususnya sarana transportasi dan komunikasi. Dengan berbagai teknologi transportasi, yaitu pesawat terbang dan kereta api ekspres, dan teknologi komunikasi mutakhir, yaitu telepon seluler, mesin faksimil, dan internet, orang dapat dengan mudah dan cepat dalam berhubungan dengan orang lain. Sehingga di bahasa ini jarak bukan merupakan suatu faktor pemisah atau penghambat dalam kehidupan manusia. 3. Konsep keterjangkauan. Keterjangkauan tidak selalu berhubungan dengan jarak. Keterjangkauan lebih berhubungan dengan kondisi medan yang berkaitan dengan sarana angkutan dan transportasi yang digunakan. Suatu tempat yang tidak memiliki jaringan transportasi dan komunikasi yang memadai, maka dapat dikatakan daerah tersebut terisolasi atau terpencil, atau nilai keterjangkauannya bisa dikatakan sangat rendah. Ada beberapa penyebab suatu daerah mempunyai aksesibilitas atau keterjangkauan yang rendah. Di antaranya kondisi topografi daerah tersebut yang bergunung, berhutan lebat, rawa-rawa, atau berupa gurun pasir. Keterjangkauan atau aksesibilitas suatu daerah yang masih rendah, lama-kelamaan akan berubah menjadi lebih baik seiring dengan perkembangan kemajuan perekonomian dan teknologi. Sebagai contoh, kondisi fisik di wilayah Pulau Jawa
yang relatif datar mempunyai aksesibilitas yang tinggi dibanding dengan Pulau Irian atau Papua yang aksesibilitasnya rendah karena wilayahnya berupa pegunungan dengan lerengnya yang terjal. Yang keempat, konsep morfologi. Morfologi merupakan perwujudan bentuk daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah seperti erosi dan pengendapan atau sedimentasi. Melihat peristiwa tersebut, ada wilayah yang berbentuk pulau, pegunungan, dataran, lereng, lembah, dan dataran aluvial. Morfologi dataran adalah perwujudan wilayah yang biasanya digunakan manusia sebagai tempat bermukim untuk usaha pertanian dan perekonomian. Pada umumnya penduduk terpusat pada daerah-daerah lembah, sungai besar, dan tanah datar yang subur. Wilayah pegunungan dengan lereng terjal sangat jarang digunakan sebagai permukiman. Yang kelima, konsep aglomerasi. Apa itu konsep aglomerasi? Konsep aglomerasi atau pemusatan adalah kecenderungan persebaran penduduk yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan bersifat menguntungkan karena kesamaan gejala ataupun faktor-faktor umum yang menguntungkan. Penduduk di perkotaan cenderung tinggal secara mengelompok pada tingkat sosial yang sejenis seperti pemukiman elit atau mewah, pemukiman khusus pedagang, komplek perumahan, pegawai negeri, atau pemukiman kumuh. Di daerah pedesaan pada umumnya penduduk mengelompok di daerah dataran yang subur. Salah satu keuntungan yang didapat dengan adanya aglomerasi atau pemusatan penduduk dengan tingkat kepadatan yang tinggi adalah dimungkinkannya suatu sistem ekonomi yang memanfaatkan jumlah penduduk yang besar sebagai daerah pemasaran atau pelayanan, namun meliputi wilayah yang sempit. Dari sini dimungkinkan suatu efisiensi yang tinggi dalam produksi pengangkutan barang maupun pengadaan sarana pelayanan umum. 6. Konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan suatu fenomena di muka bumi bersifat relatif. Artinya nilai kegunaan itu tidak sama tergantung dari kebutuhan penduduk yang bersangkutan. Misalnya penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, mereka menganggap daerah pegunungan yang tidak memiliki nilai kegunaan karena mereka berorientasi pada sumber-sumber pertanian di daerah dataran subur di bagian bawah. Sebaliknya penduduk kota menganggap pegunungan memiliki nilai kegunaan yang tinggi untuk rekreasi karena suasana alami pegunungan dapat menghilangkan penat akan hiruk-pikuk suasana perkotaan. Yang ketujuh, konsep pola. Geografi mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Geografi juga berusaha memahami makna dari pola-pola tersebut serta berusaha untuk memanfaatkannya. Pola berkaitan dengan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Fenomena yang dipelajari adalah fenomena alami dan fenomena sosial. Fenomena alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan. Fenomena sosial misalnya persebaran penduduk, mata pencarian, permukiman, dan lain-lain. Contoh penerapan konsep pola di kawasan perkotaan yaitu manusia membangun kawasan permukiman dengan pola sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat mencapai tempat kerja, sekolah, pasar, sehingga mudah menciptakan kehidupan sehari-hari yang nyaman dan sejahtera. 8. Konsep diferensiasi area. Wilayah pada hakikatnya adalah suatu perpaduan antara berbagai unsur, baik unsur lingkungan, alam, ataupun kehidupan. Hasil perpaduan ini akan menghasilkan ciri khas bagi suatu wilayah atau region. Misalnya wilayah pedesaan dengan corak khas area persawahan sangat berbeda dengan wilayah perkotaan yang terdiri atas area permukiman, pusat-pusat perdagangan, dan terkonsentrasinya berbagai utilitas kehidupan. Wilayah pedesaan dan perkotaan ini secara bersama-sama dan terus-menerus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Diferensiasi areal juga berakibat terjadinya interaksi penduduk antar wilayah, misalnya mobilisasi penduduk dan pertukaran barang dan jasa. 9. Konsep interaksi atau interdependensi. Interaksi adalah kegiatan saling mengaruhi daya, objek, atau tempat yang satu dengan tempat lainnya. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber daya alamnya dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan tempat lain. Perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya interaksi dan interdependensi antar wilayah. Interaksi antara daerah pedesaan dan perkotaan sangat penting peranannya untuk memenuhi kebutuhan hidup di antara keduanya.
Untuk interaksi tersebut, misalnya proses pengangkutan hasil pertanian dari desa ke kota dan proses pengangkutan mesin pertanian dari kota ke desa. Interaksi juga terjadi antara kota yang satu dengan kota yang lain, baik dalam bentuk pertukaran barang dan jasa maupun perpindahan penduduk. Interaksi keruangan terjadi antar unsur atau fenomena setempat dengan fenomena alam ataupun kehidupan. Yang terakhir, konsep keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan adalah derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat atau ruang. Fenomena yang dimaksud adalah fenomena alam dan fenomena kehidupan sosial. Contohnya adalah keterkaitan antara tingkat erosi dengan kesuburan tanah. Semakin besar tingkat erosi, maka kesuburan tanah semakin berkurang. Demikian telah kita bahas 10 konsep esensial geografi. Sampai jumpa di video guru cakap berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih.